Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, channel YouTube Fotokopi. Apa kabarnya sahabat-sahabat setia channel YouTube Fotokopi? Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, dilancarkan usahanya. Yang penting kita tetap semangat untuk bekerja. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di tempat yang lama ya teman-teman, yaitu di tempat usaha saya, yaitu usaha fotokopi. Bisa dilihat ini adalah ruangan usaha saya. Bagian belakang itu ada map-map yang saya jual. Bagian untuk sebelah kanan itu ada alat-alat seperti gantungan kunci, jangkar, pensil pewarna, map, plastik, lem Arteco, ada payung juga teman-teman, kalkulator atau lain sebagainya. Di sebelah bagian kiri bisa kita lihat itu ada alat-alat yang saya pergunakan untuk menerima jasa dari pelanggan saya, mulai dari fotokopi, komputer, print. Itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Selanjutnya di toko saya ini juga saya sampaikan saya menerima jasa pengetikan, menerima jasa pemperinan baik itu hitam putih atau warna, menerima jasa memfotokopi baik itu hitam putih atau warna. Setelah itu menerima jasa pencetakan foto, menerima jasa penjilitan, menerima jasa lain sebagainya teman-teman yang berkenaan dengan usaha fotokopi. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, silahkan mampir ya teman-teman ke tempat usaha saya. Mudah-mudahan saya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi teman-teman pelanggan-pelanggan setia fotokopi saya. Di sini saya akan menyambung dari video saya sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas yaitu tentang 10 tips membuka usaha fotokopi. Kemarin saya sudah membahas tentang pemilihan lokasi ya teman-teman. Sekarang saya akan memasuki kepada tips yang kedua, yaitu persiapan modal. Di dalam kita berusaha, apapun usaha kita, baik itu usaha makanan, baik itu usaha penggandaan dokumen, yaitu bisa dikatakan fotokopi, baik itu usaha jasa-jasa yang lain, tentu kita harus mempunyai modal. Modal ini harus kita pikirkan matang-matang teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita salah-salah menghitung modal, maka kita bisa-bisa akan kurang apa yang penting yang harus kita belikan. Saya berikan contoh untuk usaha saya teman-teman. Usaha saya ini yaitu bidang penggandaan dokumen atau bisa dikatakan di daerah saya toko fotokopi. Toko fotokopi ini tentu ada alat-alat yang harus ada di tempat fotokopi tersebut. Tentu kalau namanya fotokopi, tentu yang pertama kita harus mempunyai mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini kalau kita pengusaha baru, kalau seandainya modalnya sedikit, kita tidak perlu membelikan mesin fotokopi yang canggih. Kalau modal kita sedikit ya teman-teman, kita cukup membelikan mesin fotokopi yang layak kita gunakan untuk toko kita yang berada di daerah kita. Kenapa? Karena kita yang paling penting, kita bisa menerima jasa memfotokopi di daerah kita. Contoh di daerah saya banyak orang memfotokopi ukuran A4 dengan F4, paling tinggi M4, kalau A3 atau lain sebagainya jarang teman-teman. Jadi saya karena modal saya sedikit, saya harus mengusahakan, saya harus membeli fotokopi yang bisa memfotokopi ukuran F4. Kalau saya sudah bisa membeli fotokopi ukuran F4, berarti saya sudah bisa menghitung daripada modal saya tersebut.
Kalau kita mempunyai modal lebih lagi, tidak ada masalahnya kita membeli fotokopi yang lebih canggih, teman-teman. Jadi itulah maksud kita menghitung daripada modal tersebut. Kita lihat di daerah kita, orang-orang banyak memfotokopi tersebut ukuran kertas apa. Kalau kita mungkin di daerah kita orang banyak memfotokopi ukuran A3, sedangkan mesin fotokopi kita mesin fotokopi M4. Maka kita juga akan ketinggalan, teman-teman. Kita harus mencari maksimal di tempat di daerah kita tersebut. Untuk harga mesin fotokopi ini, kita tidak perlu membeli yang harga mahal, teman-teman. Yang penting cukup layak kita gunakan. Mesinnya tidak rewel, sudah itu perawatannya juga tidak susah. Itu yang paling penting, teman-teman. Selanjutnya untuk di usaha fotokopi ini, yang kedua yang kita penting yaitu alat ATK. Alat ATK ini tidak perlu kita membeli sekali banyak, teman-teman. Misalnya map beli berapa kotak, tidak. Pena berapa kotak, tidak. Yang penting kita lengkapi saja peralatan-peralatan yang ada di fotokopi. Contoh untuk usaha saya, teman-teman, bisa dilihat tidak terlalu banyak, teman-teman. Tetapi alhamdulillah, apa yang ditanyakan insya Allah ada, teman-teman. Mungkin ada juga satu atau dua yang tidak ada di toko saya, karena saya tidak tahu namanya. Jadi pas pelanggan bertanya, saya tidak ada, tidak membeli. Waktu saya mau membeli, saya tidak tahu itu alatnya itu. Jadi setelah pelanggan saya bertanya seperti itu, lalu saya catat, dan untuk kedepannya pas saya berbelanja, saya mencoba untuk membeli, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yang kita perlukan yaitu komputer. Komputer ini dibarengi dengan print ya, teman-teman. Karena apa? Untuk usaha fotokopi ini tidak tutup kemungkinan orang akan menggunakan jasa kita untuk memprint, teman-teman. Mungkin ada juga untuk mengetik atau lain sebagainya. Jadi komputer dan alat print ini juga termasuk alat yang penting untuk usaha fotokopi. Selanjutnya laminating, teman-teman, dan lain sebagainya. Yang paling penting kalau menurut saya, kalau di toko saya yang ada sekarang ini, komputer, mesin fotokopi, alat jilid, dan alat laminating. Itu yang sering, teman-teman. Selebihnya mungkin kalau kita punya modal lagi, kita bisa tambahkan untuk kedepannya alat-alatnya tersebut, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, tip yang kedua yang harus kita siapkan, yaitu tadi persiapkan modal usaha. Jadi untuk alat-alatnya tersebut, teman-teman bisa perkirakan dengan modal-modal teman-teman sendiri. Yang penting alatnya kita tidak rewel dan tidak susah untuk perawatannya. Dan seandainya ada terjadi kerusakan, kita mudah untuk menghubungi daripada mekaniknya. Mungkin hanya itu, teman-teman, video singkat yang dapat saya berikan kali ini berkenaan dengan 10 tip untuk kita membuka usaha fotokopi. Yang pertama kemarin yaitu pemilihan lokasi. Yang kedua yaitu persiapan modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya berikan kali ini bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi diri saya sendiri untuk lebih memajukan usaha saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, apapun usahanya, bisa apapun usahanya, tekadkan yang kuat. Jangan pantang menyerah. Kalau kita sudah yakin, lanjutkan saja. Insya Allah dengan berjalannya waktu, usaha kita juga akan bisa berkembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena saya tahu kesalahan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, 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 terus berusaha.